coming out of the top. And now he's placing the projectile into the hole. When he stands back up, engage. Stand by. Orange deck cord sticking out of the nose. Send it. When he stands back up, engage. Stand by. Seperti biasa kali ini Bang Ur bakal membahas sebuah film sniper yang sangat-sangat brutal. Film ini berjudul Hina Road yang diperankan oleh aktor-aktor terkenal dan cerita dalam film ini pun berdasarkan kisah nyata. Dan karena film ini sangat sensitif ya, karena menyangkut soal agama, Bang Ur menyarankan agar kalian tidak menyudutkan agama manapun. Dan mudah-mudahan film ini bisa membuat kita sadar bahwa setiap nyawa yang hilang adalah sebuah tragedi yang bisa membuat hidup seseorang berhenti. Jadi, saatnya kita melangkah, jaga bumi, sayangi setiap orang, ciptakan perdamaian, dan kita langsung ke filmnya. Berlatar di Provinsi Kandahar, tepatnya di negara Afghanistan, kisah akan berfokus kepada sekelompok marinir Kanada yang sedang fokus memantau Taliban. Di mana di antara mereka bernama Ryan yang merupakan komandan mereka, ada juga rekan atau sahabat mereka bernama Jack dan Tank, serta seorang sniper yang akan menembak dari jarak kejauhan yaitu Travis. Kemudian secara bersamaan muncul seorang Taliban yang akan menanam peledak sehingga Ryan yang melihat orang itu pun segera memerintahkan Travis untuk melumpuhkannya dan... Ya, di sana Ryan langsung menghubungi markas dengan seorang wanita bernama Jennifer, di mana Ryan memberitahu jika Travis telah membunuh pemberontak itu dan ia meminta kepada Jennifer untuk segera dijemput, sehingga Jennifer memberitahu bahwa pasukan penjemput akan datang dalam kurun waktu 10 menit. 8134, move now. Charlie, we're on the move. Pick them up in 10 mics. Singkat cerita, mereka berempat kemudian mulai membagi anggota menjadi dua tim, yang dimana Ryan dan Travis akan bergerak terlebih dahulu untuk memeriksa keadaan sekitar, sedangkan Jack dan Tank mereka akan mengawasi dari jarak kejauhan. Tak lama kemudian muncul mobil penjemput yang akan membawa mereka, namun Ryan dan Travis yang melihat aspal seperti ditambal pun segera menghubungi para penjemput agar berhenti di tempat itu sekarang juga. Di sana Ryan yang curiga terhadap aspal itu meminta agar Jack menembak ke arah aspal tambalan, namun setelah ditembak tak ada reaksi sama sekali, sehingga di sana Ryan meminta untuk yang kedua kalinya dan hasilnya pun sama sekali tidak ada yang mencurigakan, sampai pada akhirnya Ryan meminta agar peluru itu diganti oleh peluru kaliber 50 mili dan... Setelah menyadari bahwa itu jebakan, Ryan bersama timnya pun segera mundur dan meminta untuk dilakukan penjemputan memutar ke arah belakang. Dan di sana mereka melihat ada sebuah desa sehingga tak ada pilihan lain kecuali masuk ke desa tersebut. Di saat masuk ke dalam perdesaan, mereka harus mencari tempat untuk persembunyian, dan para warga yang melihat mereka langsung berlarian dengan mengamankan keluarga mereka masing-masing. Setibanya di salah satu rumah, mereka bertemu dengan seorang ketua desa yang kita panggil saja si Abah, sehingga dia yang melihat mereka membutuhkan pertolongan pun meminta mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Namun Ryan yang takut jika si Abah merupakan orang yang termasuk kelompok Taliban, ia langsung segera menghubungi markas. Kemudian Ryan mengatakan jika ia telah menemukan seseorang yang mempunyai bola mata yang berbeda serta mempunyai umur seperti abah-abah pada umumnya. Dan karena pemberontak itu semakin mendekat, tidak ada pilihan lain selain masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah di dalam rumah si Abah, seperti yang diajarkan para leluhurnya, wajib untuk nyuguhan atau bisa dibilang menjamu para tamu yang datang. Namun Ryan yang menerima kabar bahwa bantuan akan datang ke desa itu dalam waktu 20 menit, hanya bisa menunggu tim penjemput untuk datang ke desa tersebut.
Kemudian muncul beberapa orang Taliban yang membawa peledak sehingga meskipun sudah tua, si Abah memutuskan untuk keluar rumah dan betapa paniknya mereka ketika mendengar suara tembakan sehingga seseorang muncul ke dalam rumah tersebut yang ternyata si Abah masih selamat dari tembakan dan entah bagaimana bisa melakukan hal itu. Apakah si Abah merupakan pemimpin mereka atau ketua kelompok PSHT? Entahlah. Setelah memastikan keadaan di luar benar-benar aman, mereka sempat mengucapkan terima kasih kepada si Abah dan bergegas pergi ke titik penjemputan. Film kemudian berpindah di pangkalan udara Kandahar yang dimana tempat ini adalah markas pertahanan terbesar personil Kanada. Tujuan mereka mendirikan pangkalan adalah untuk menyelamatkan penduduk Afghanistan dari serangan yang diberikan oleh Taliban. Karena saat ini, Taliban ingin mengubah ketetapan hukum di negara Afghanistan. Kandahar Province, southern Afghanistan. The birthplace of the Taliban. It's 54,000 square kilometers of brutal insurgency, conflicting agendas, tribal rivalry, and blood feuds. This is the Canadian Forces area of operation. We wear it. Singkat cerita, kita pun diperlihatkan kepada seorang jenderal Kanada bernama Asur yang sedang membahas tentang jalan yang akan mereka bangun. Di sana juga ada seorang ayah dan anak bernama Daud dan Amir. Mereka merupakan ketua dari kelompok yang telah dipersenjatai oleh tentara Kanada. Maka dari itu, si jenderal mengundang agar mereka hadir di saat pembukaan jalan. Setelah pertemuan itu selesai, sang jenderal mengirim beberapa pasukan ke camp militer yang dimana mereka akan membantu pergerakan pasukan Kanada. Sesampainya di camp, Ryan menemui Jennifer yang sedang makan siang dan ternyata mereka sudah mempunyai hubungan lebih dari sekedar teman. Tak lama, muncul atasan Ryan bernama Pete yang langsung mengajak Ryan untuk berbicara empat mata di luar sana. Kemudian di sana, Pete kembali menanyakan orang yang sempat menyelamatkan Ryan serta timnya dari serangan orang-orang Taliban. Karena pada kala itu, Ryan sempat memberitahu ciri-ciri orang tersebut. Lalu Pete juga mengetahui jika orang itu mengundang mereka ke rumahnya karena hal itu sering disebut sebagai panah atau bisa diartikan sebagai pelindung dan penjaga bagi siapa saja yang merasa dirinya terancam. Dan si Abah melakukan hal itu bukan berniat untuk memanfaatkan kalian, akan tetapi hukum dalam agama Islam sendirilah yang mengharuskan si Abah untuk menyelamatkan kalian. Di malam harinya, Ryan kembali bertemu dengan Jennifer yang langsung berkata, "Ingatkan waktu di Hotel Cyprus?" Ya, disinilah terungkap jika Ryan dan Jennifer telah melakukan cocok tanam terlebih dahulu. Dan apabila salah satu dari mereka membocorkan hal itu, maka mereka berdua akan kehilangan pekerjaannya. Di keesokan harinya mereka bersiap-siap untuk mencari si Abah dan di sana si jenderal memberitahu jikalau ada wanita dengan berpakaian yang tertutup, maka kalian tidak berhak atau dilarang memasang mata yang tajam. Hal itu bertujuan agar kedatangan mereka tidak dicurigai dan hal itu pun termasuk kesopanan dalam agama tersebut. Tiba di sana, banyak sekali abah-abah yang berkumpul. Tapi yang mereka cari mempunyai ciri-ciri bola mata yang berbeda, sehingga si kepala desa mengatakan jika orang yang sedang mereka cari mempunyai nama julukan sebagai sang hantu. Dan saat ini dia berdiam di kota Kandahar. Sekembalinya ke camp, Pete bertemu dengan seorang yang sedang membersihkan debu bernama Haji. Dan ternyata si Haji ini merupakan sepupu dari si Abah hantu. Setelah masuk ke dalam, Pete mengatakan kepada Haji jika ia ingin bertemu dengan si Abah hantu. Namun saat ini si Abah tidak ada di tempat tersebut. Kemudian Haji akan mengantarkan Pete menuju ke rumah si Abah yang berada di kota Kandahar sekaligus ingin berbicara langsung dengan si Abah hantu. Di sisi lain, Ryan dan timnya ditugaskan untuk mengawasi jalur perbatasan. Di sana, Ryan menugaskan Travis dan dua rekan lainnya untuk pergi ke sana sedangkan dia sendiri akan ikut bersama Pete ke kota Kandahar besok pagi. Di sana Ryan juga memberikan kabar buruk bahwa 2 orang dari divisi 10 telah tertangkap oleh Taliban. Sehingga Jack yang mendengar hal itu pun langsung meluapkan semua amarahnya saat itu juga. Singkat cerita, Travis bersama pasukannya tiba di perbatasan.
Di sana, mereka melihat 2 orang pemberontak yang sedang memasang bom rakitan dan... Di keesokan harinya, Pete dan para tentara lainnya mulai berjalan menuju ke kota Kandahar. Dan di sana, mereka dikawal oleh tentara Afghanistan. Di tengah-tengah perjalanan, Haji memutuskan untuk turun dan berpisah dengan mereka dengan tujuan agar para warga tidak mencurigainya, dan saat itu juga Pete melanjutkan perjalanannya. Setibanya di rumah si Abah, Pete langsung berkenalan dengannya, yang ternyata nama asli si Abah ini adalah Muhammad. Dan di sana Pete memberikan sejumlah uang karena beberapa hari yang lalu si Abah telah menyelamatkan Ryan dan timnya. Namun si Abah seketika langsung menolak dan berkata jika hanya orang bodohlah yang menerima uang itu tanpa tahu apa tujuan yang akan mereka lakukan. Di sana Pete mulai bercerita jika ada seseorang yang pernah berjuang melawan tentara Soviet, dan orang itu dijuluki sebagai singa padang pasir. Dan menurut badan intelijen, orang ini akan kembali untuk menjadi mujahidin atau bisa dibilang akan berperang demi agamanya sendiri. Dan si Abah langsung berkata tidak mengenal dan tidak tahu orang yang ia maksud. Kemudian Pete memberikan sejumlah kartu nama apabila si Abah bertemu dengan orang tersebut, maka si Abah bisa menghubunginya. Setelah keluar dari rumah si Abah dan melanjutkan perjalanan, Pete mengatakan jika dia yakin Muhammad adalah singa padang pasir itu, dan orang Rusia menjulukinya sebagai hantu karena pada saat perang berlangsung mereka tidak bisa membunuh orang tersebut, dan tentara Rusia juga bercerita jika telah meledakkan orang itu 2 kali berturut-turut, namun pada akhirnya orang itu tetap hidup dan melanjutkan perjuangannya. Ketika sedang fokus berkendara, tiba-tiba We just met a very big gun. He cut a deal with the Taliban. Dan ternyata pasukan Taliban sudah berada di sana sehingga Pete akan meledakkan mobil itu dan bergegas lari dari tempat tersebut. Namun setelah masuk ke dalam desa, kelompok Taliban sudah ada di atas rumah warga sehingga baku tembak pun tak dapat terhindarkan. Untungnya Haji datang dengan membawa sebuah mobil sehingga mereka yang terpojok pun kemudian segera naik dan pergi dari tempat tersebut. Setibanya di camp, Pete tidak menyangka bahwa dirinya akan selamat dari serangan brutal yang dilakukan oleh Taliban. Dan dari serangan itu, ada 17 orang yang dinyatakan tewas serta 37 warga lainnya mengalami luka-luka akibat ledakan bom tersebut. Dan Pete sempat menjelaskan jika para penduduk yang mereka evakuasi tidak ingin diberikan apa-apa, dan mereka hanya ingin kestabilan dari negara luar, dan tugas itu bukan merekalah yang mengaturnya. Kemudian di sore harinya Pete bertemu dengan Haji, yang dimana Pete langsung mengatakan kenapa si Abah ini tidak bercerita apa-apa, padahal mereka berdua sepakat untuk bertemu dengannya. Karena menurut Pete si Abah merupakan singa gurun itu. Di sana Pete langsung memerintahkan Haji untuk pergi ke pusat pemerintahan. Kemudian akan mencari latar belakang si Abah sekaligus tujuan apa sebenarnya si Abah kembali ke desa itu. Setelah memiliki akses untuk pergi ke pusat pemerintahan, di sana Haji langsung mencari informasi dan ternyata semua tanah, ladang, pedesaan serta rumput-rumput yang ada di sana yaitu milik si Daud yang telah bekerja sama dengan pihak Kanada. Di sisi lain terlihat Jennifer yang sedang dirawat oleh tim medis, dan setelah dokter membawa peralatannya, alangkah terkejutnya Jennifer karena saat ini dia telah mengandung seorang bayi. Di keesokan harinya Pete kemudian memberitahu Ryan jika tanah yang dijadikan rumah dan ladang tersebut merupakan tanah milik si Daud. Dia menyewakan tanah itu kepada para petani untuk dikelola, dan saat panen tiba, si Daud ini meminta uang kepada petani itu sebesar $5.000. Karena anggota Taliban berada di sekitar ladang tersebut, alhasil ladang itu pun menjadi rusak akibat peledak yang dipasang oleh anggota Taliban.
but without the therapist. Namun karena si Daud ini tidak mau rugi, dia pun meminta paksa kepada para petani untuk membayar sebesar $5.000 tersebut. He's got to hand over 5,000 US. Kemudian Haji langsung mengatakan jika ada salah satu petani itu yang merupakan anak si Abah. Sehingga disinilah terbukti bahwa si Abah kembali ke desa itu untuk menjaga anak dan cucunya, yang dimana Pete ingin bekerja sama dengan si Abah. Dan hal ini bertujuan untuk menyelesaikan jalan yang sedang mereka bangun. Well, we think the date for payment on 2 days off sort of thing. Sebelum berangkat, mereka mempersiapkan beberapa peralatan yang akan dibawa dan setelah itu, misi pun dimulai. Di keesokan harinya mereka langsung memantau rumah si Abah secara langsung, sedangkan Pete dan timnya mulai memantau dari pos militer. Setelah si Abah pergi dari rumahnya, muncul 3 mobil putih yang datang ke rumahnya, dan ternyata itu merupakan Daud dan anaknya. Mereka datang ke sana bersama anggota Taliban yang akan menculik cucunya si Abah. Di sana Travis sempat ingin menembak orang-orang itu, namun Pete segera menahannya dan berkata bahwa itu bukan urusan mereka, dan apabila Travis menembakkan senjatanya, maka mereka pun akan ikut terlibat. Setelah menyaksikan cucunya si Abah diculik, Ryan di sana mengamuk bebeledagan dan mengatakan mengapa mereka malah diam saja, padahal yang dilakukan oleh si Daud tadi merupakan tindakan kejahatan yang bisa mengancam nyawa seseorang. Dan Pete malah menahan Travis untuk mengeluarkan tembakan tersebut. Kemudian Pete langsung mengatakan jika Daud melakukan itu semua bukan karena mereka mempunyai dendam, tapi anak si Abah lah yang tidak bisa membayar uang sewa sebesar $5.000, dan mereka akan menjual anak-anak itu sebagai ganti untuk pembayaran uang sewa tanah tersebut. Maka dari itu tentara Kanada tidak bisa terlibat masalah ini, karena itu semua menyangkut paut masalah pribadi. Pete juga menjelaskan bahwa Daud merupakan aset CIA dan jika mereka membunuh orang tersebut, maka jenderal mereka sendirilah yang akan merasa terancam. Di sana, Pete bertujuan akan mengundang si Abah serta si Daud untuk menghadiri pembukaan jalur perbatasan. Dan apabila kedua orang itu menghadiri acara pembukaan jalan secara bersamaan, maka permasalahan mereka ada sangkut pautnya dengan politik. Namun semisal mereka berdua bertemu di rumah perlindungan, maka masalah mereka bersifat pribadi. Put them together. 10-11 mice, I'm gonna hop on it. Choice, he must act. Basically means like Di sisi lain, si Abah yang menerima kabar jika cucunya telah diculik pun seketika langsung merasa sedih, takut, stres, gak enak makan, susah diajak heureuy, dan lain sebagainya. Di malam harinya terlihat Amir yang telah selesai dipangkas model mulet seketika pamer jika dialah orang yang paling keren di muka bumi ini. Namun tiba-tiba ternyata orang yang sudah menculik Amir merupakan anak buahnya si Abah. Di sana dia pun langsung memperlihatkan amarahnya, sekaligus Daud pun tahu bahwa Amir telah diculik oleh si Abah. Singkat cerita, di keesokan harinya Pete menemui si Abah di rumah perlindungan. Di sana dia mengatakan jika pihak Kanada datang ke negara itu hanya ingin membantu orang-orang yang berada di Afghanistan. Pete kemudian memberikan uang kepada si Abah sebesar $5.000 yang bermaksud supaya cucunya si Abah ini kembali untuk berkumpul bersamanya. Hingga di sana juga ia mengundang si Abah untuk menghadiri uleman atau acara pembukaan jalan, yang dimana si Abah menanyakan siapa saja orang yang datang ke dalam acara itu. Pete kemudian menjawab jika Daud juga akan hadir, dan mendengar hal itu pun si Abah langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Setibanya hari pembukaan, Ryan bersama timnya pun sudah di atas tebing, dan di sana mereka berada di tengah-tengah antara rumah perlindungan dan tempat peresmian jalan. Sedangkan Pete, dia serta timnya memberitahu instruksi dari kejauhan. Kemudian secara bersamaan muncul iring-iringan mobil jenderal bersama timnya untuk menghadiri acara yang akan digelar beberapa saat lagi, dan panggung ala kadarnya pun dipersiapkan oleh mereka semua. Tak lama muncul beberapa mobil putih yang merupakan kelompok si Daud, yang rupanya mereka bukan pergi menuju jalur peresmian, tapi malah pergi ke rumah perlindungan.
Hal ini menunjukkan jika perkataan atau undangan yang diberikan oleh Pete sama sekali tidak dijalani oleh mereka. Dan disinilah terbukti jika si Abah dan si Daud ini mempunyai dendam atau permasalahan mereka secara pribadi, sehingga meminta Ryan dan timnya pun untuk terus mengawasinya. 1-1 Zulu, Golf 9 Whiskey. 39 Alpha 66, call. Can you just feed them to us one by one? Setelah si Abah keluar, dia langsung menanyakan keberadaan cucunya yang dimana Daud akan memberitahu cucunya jika si Abah sudah melunasi uang sewa tersebut. Kemudian si Abah pun langsung melemparkan uang sebesar $5.000 dan terus menanyakan di mana cucunya. Di sana Daud langsung mengatakan bahwa cucunya si Abah sudah menghilang dan si Abah yang mendengar hal itu pun sontak langsung mengeluarkan amarahnya. Yang ternyata Amir sudah dipenggal oleh si Abah. Sehingga Daud yang melihatnya pun langsung menodongkan senjata ke arah si Abah, di mana Ryan yang melihat si Abah akan terancam pun ingin segera menolongnya, tapi Pete ketika melarang hal tersebut sehingga setelah Daud mati dan para pasukannya kabur, Ryan dan timnya pun langsung menghampiri si Abah dan seketika Ryan mengucapkan salam kepada si Abah, tapi tiba-tiba Travis, fuck! We're taking effective fire both flanks. We'll shut one from there, over. Go! Sesampainya di rumah, Tank harus kehilangan nyawanya karena telah menginjak ranjau peledak. Dan Jack bersama kawan-kawannya yang sudah terkepung pun tak mau jika mereka tertangkap dan dikuliti oleh Taliban. Lalu ia meminta kepada markas pusat agar menembakkan mortir ke arah rumah yang dimana mereka akan menghabisi kelompok Taliban sekaligus akan menghilangkan nyawa mereka semua. Film kemudian ditutup dengan memperlihatkan upacara pemakaman militer. Pete dan Jennifer yang melihatnya pun tidak bisa berakting ceria dan si Abah yang dimakamkan dengan layak oleh anak dan cucunya. Tamat, ending yang sangat-sangat membadulkan. Saya sendiri masih mempertanyakan kenapa si Abah bisa mati, padahal Pete sempat mengatakan jika cerita si Abah saat diledakan berturut-turut di Rusia tidak bisa maut karena kalian ingat nggak dengan adegan si Abah keluar dari rumahnya terus ditembak beberapa kali oleh kelompok Taliban. Nah loh, kok bisa gitu masih hidup? Film ini sendiri diangkat dari kisah nyata yang dimana tujuan dari Kanada yaitu menolong penduduk Afghanistan dari serangan yang diberikan oleh Taliban. Di saat cucunya si Abah diculik serta si Abah sendiri yang ditodong oleh senjata yang dimiliki oleh si Daud, rasa kemanusiaan Ryan terhadap warga sipil pun menjadi-jadi sehingga akhirnya kedua orang itu pun harus tewas oleh ledakan mortir. Dan pelajaran yang dapat kita ambil dalam film ini adalah tetaplah menolong meskipun orang yang kita bantu berbeda suku, karena pada dasarnya kita diciptakan sama memiliki kepala, pundak, kaki, lutut, korong, dan hati. Nah loh, saya Ura mewakili tim Pencakar Langit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan salam Abah Ambu.